Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Selamat datang kembali di channel YouTube Suara Barokah, channel yang insya Allah penuh berkah ini, dan semoga sahabat tidak bosan mendengarnya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali di channel YouTube Suara Barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Para sahabat channel Suara Barokah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua selalu diberi kemudahan rizki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini channel Suara Barokah akan mengupas amalan cepat lunas hutang kata Gus Ikdam dan dibaca setelah sholat. Di antara kita pasti ada yang punya utang, karena utang menggunung rasanya sulit untuk melunasinya. Bahkan ada pula yang dikejar-kejar debt collector. Dalam kondisi ini tiap hari seseorang akan merasa cemas dan gelisah. Pendiri Majelis Taklim Sabilu Taubah Blitar Gus Ikdam membagikan amalan agar utang yang sebesar dan setinggi gunung itu cepat lunas. Harus diakui, memiliki banyak utang dan dapat menciptakan beban finansial yang sangat menekan, terutama ketika cicilan dan pembayaran bulanan menumpuk. Kita seringkali merasa terjebak dalam lingkaran keuangan yang sulit diputuskan. Beban psikologis seperti stres dan kecemasan dapat mengintai, menghantui pikiran kita sehari-hari dan memberikan dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Pasangan suami istri juga dapat mengalami tekanan tambahan karena berusaha bersama-sama mengatasi tantangan keuangan yang sangat kompleks, memicu konflik dalam hubungan pribadi. Selain itu, memiliki hutang yang signifikan dapat membatasi pilihan hidup dan merencanakan masa depan. Impian seperti membeli rumah atau meraih pencapaian pendidikan lebih tinggi mungkin terasa jauh dari jangkauan. Ini bisa menciptakan perasaan ketidakpastian dan rasa putus asa karena seseorang mungkin merasa terjebak dalam situasi finansial yang sulit untuk dikeluarkan. Penurunan kualitas hidup ini menjadi semakin terasa ketika individu merasa harus mengorbankan kebutuhan dasar untuk memenuhi kewajiban finansial sehari-hari. Penting pemilik hutang agar bekerja ekstra keras untuk menuntaskan urusan soal hutang tadi. Selain urusan kerja sebagai jalur bumi, doa sebagai jalur langit pun perlu dilangitkan agar hutang segunung itu bisa tuntas. Maka solusinya, yakni menurut Gus Ikdam, adalah curhat ke Allah, ibadah ditata, lakukan ketakwaan, wiridan, sholat nariyah dibaca. Kurang lebih artinya, jika utang sudah banyak sekali, baca sholawat nariyah setiap habis sholat 41 kali. Insya Allah selesai. Bahkan bisa-bisa yang memberi utang lupa. Perlu diketahui, sholawat nariyah merupakan sholawat yang diciptakan oleh Syekh Nariyah yang melihat kerja keras Nabi Muhammad SAW
dalam menyebarkan dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga atas dasar tersebut Syekh Nariyah menyusun rangkaian-rangkaian doa terbaik untuk Nabi dalam bentuk sholawat. Pada masa Syekh Nariyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam, ia membaca sholawat yang disusunnya sebanyak 4.444 kali. Usai membacakan sholawat tersebut, Syekh Nariyah mendapat keramahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ditetapkanlah sholawat nariyah tersebut. Saat ini sholawat nariyah dianjurkan untuk dibaca usai melaksanakan sholat wajib. Sholawat nariyah juga sering dibacakan sebagai amalan untuk meraih syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat muslim sering membacakan sholawat tersebut untuk bermunajat dan bertawassul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa dijauhkan dari bala bencana. Selain itu, membaca sholawat nariyah juga sebagai bentuk rasa cinta, penghormatan, hingga kekagumannya kepada sang Nabi. Bahkan, keutamaan dari sholawat nariyah ini juga cukup beragam dan sayang jika dilewatkan oleh para umat muslim. Adapun kegiatan sholawat sendiri pada umumnya dilakukan oleh umat muslim dengan pujian dan doa-doa yang bernilai pahala. Bahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56 dikatakan, jika kegiatan sholawat tidak hanya dilakukan oleh manusia, namun malaikat pun juga melakukannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Jika yang belum tahu seperti apa sholawat nariyah, berikut ini adalah bacaan sholawat nariyah yang dapat dibacakan beserta artinya. Bacaan sholawat nariyah ini jangan lupa dibaca setelah selesai sholat wajib sebanyak 41 kali. Gitulah penjelasan tentang amalan sholawat nariyah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.